Orang yang akan nyembuhin Eka malam ini udah datang, Bud. Ini aku baru baca pesan dari Kang Wahyu. Kita mesti cepet-cepet ke sana. Bud, bantuin Bud. Gak denger itu, Budi, Gama sama Meng Hideng gercep tuh langsung jalan ke arah laki-laki itu. Dan itu orang udah ditempel di pohon tuh sambil udah teriak-teriak kesakitan. Dan kelihatan tuh darah udah ngalir dari leher dia. Gak lama Gama buka mata, tek, Bud, awas. Budi cepet nih, dia jambak tuh rambut Sumardi kan. Bruk, dia jatuhin dan bebarengan sama itu. Itu tahu-tahu ada sabetan pedang tajam. Selanjutnya, keluarga Didi dan keluarga kamu juga. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Masuk lagi di cerita Bangkar Sukma, cerita epik super panjang yang ditulis oleh Queer Typing. Dimana di part terakhir, yaitu part 5 kemarin, kita tahu nih, akhirnya Gama sama Budi ketemu sama satu orang yang bernama Sumardi. Yang dimana Sumardi ini adalah anak dari Mbah Didi dan Mak Saruni, yang dulunya pernah kerja di rumah putih itu. Dan ternyata Sumardi ini datang ke rumah itu dan ngintip. Itu tujuannya buat balas dendam perihal Mbah Didi dan Mak Saruni yang lagi sakit di rumah. Yang katanya juga mereka berdua ini sakit karena ada sangkut pautnya sama si Pak Hendra. Tapi boro-boro balas dendam, Sumardi kemarin tuh hampir mati, Pak, gara-gara sosok Sukma Ayu. Untungnya di situ ada Gama dan Budi yang nolongin. Kalau enggak udah. Cuma ternyata serangan nggak sampai di situ. Tiba-tiba ada golok melayang, sat. Untungnya Budi cepet tuh nyelamatin si Sumardi. Kalau nggak Sumardi lagi-lagi udah. Nah ternyata sosok itu adalah Joni yang udah kerasukan Sukma Ayu. Nah, gimana kelanjutan cerita ini? Tonton video ini terus. Udah, kita gak usah lama-lama lagi, udah siap mode horor aktif. Lewat sana, dapurnya. Sebelah sana. Sekarang Budi sama Sumardi disuruh cepet tuh buat nolongin si Arsa. Yang dimana Arsa, kata si Gama ini bakalan dibunuh sama Mang Karno yang lagi kesurupan. Budi lanjut terus lah tuh sesuai instruksi kan. Gak lagi nengok ke belakang nih, ngeliat si Gama yang sekarang udah hadap-hadapan nih sama si Joni yang kesurupan Sukma Ayu. Budi percaya kalau Gama ini udah bareng sama si Meng Hideng, udah gak bakal ada yang bisa nyentuh Gama. Keadaan makin lama makin genting tuh. Dari jauh, Budi ngedengar suara teriakannya Joni, ngebuat dia jadi makin yakin kalau Gama pasti baik-baik aja. Sampai di pintu, Sumardi bilang, udah, biasa aja yang buka. Dulu Mak Saruni juga sering keluar masuk lewat sini. Baru aja si Sumardi ini kelar ngomong dan baru dia mau coba buka itu pintu, Budi, wes lama. Dia keluarin kawat, dia masukin tuh ke lubang kunci, dia cetek-cetek, tak, kebuka lah itu pintu dapur. Sumardi terkaget-kaget lah di situ kan. Dia langsung mikir tuh, wah ini dua orang nih pasti bukan orang sembarangan nih. Nah, abis dia buka itu pintu dapur, Budi tahu kalau ini adalah tempat di mana Pak Haji Prianto ngakhirin hidupnya waktu itu. Gak lama, Bi Titin nih teriak-teriak, Arsa, lari Arsa, cepat ke dapur. Wah, Bi Titin udah takut banget di situ. Soalnya Mang Karno, suami jadi itu udah kayak nembas-nembas golok tuh ke apa aja yang di depan dia. Matanya udah merah. Kelakuannya bukan Mang Karno lagi. Tatapan dia itu
fokus cuma ke Arsa tuh sambil terus ngacungin goloknya. Yang dia bilang tuh cuma, Arsa, sini Arsa. wah Arsa udah gak punya pilihan tuh. Dia lari tuh kan ke arah dapur. Bititin ngikutin dari belakang si Mang Karno ini. Tapi ketika Arsa mau masuk dapur, wah kaget ya. Kok ada 2 bayangan manusia nih dari arah dapur? Dan siapa lagi nih orang nih yang masuk? Di situ Arsa ngelihat Sumardi sama Budi. Dan Sumardi ngelihat juga nih si Arsa yang lagi lari tuh ke arah mereka. Nah Arsa mungkin karena baru pertama kali ngelihat si gondrong ini kan, dia waspada dong. Dia ngeliat ini siapa gitu kan. Tapi Budi langsung bilang, sini Sa buruan. Nah tiba-tiba si Gama sekarang udah ada di pintu dapur, di belakangnya Budi sama Sumardi. Kayaknya dia udah kelar nih sama si Joni. Wah Gama mukanya udah keringetan parah tuh, tapi gak ada luka sedikit pun di badan dia. Dari situ Gama langsung samperin Arsa kan. Cek. Dia coba tenangin ini anak. Terus dibisikin di kupingnya, saya Gama, saudaranya Kang Wahyu. Wah Arsa lega setengah mati. Dia juga dibilang, Pak Gama tolong Pak. Gak lama kedengeran nih suara langkah Mang Karno makin ngedeket, sambil masih ngacung-ngacungin golok nih ke arah Arsa. Dan gak lama dari situ Gama langsung nepok bundaknya si Budi, ngasih instruksi kan, Bud. Gak pakai lama langsung lari nih Budi ke Mang Karno. Di situ Budi langsung hadap-hadapan nih sama Mang Karno yang lagi kerasukan. Udah nih terjadilah duel. Mang Karno yang lagi kerasukan nyabetin tuh golok. Budi ngindar. Sabet lagi, ngindar lagi. Pas mau sabetan ketiga, tangannya Budi udah megangin kepalanya Mang Karno tuh. Dia pegang kenceng-kenceng. Kalau Budi gak ingat sama instruksinya Gama buat jangan bunuh siapapun malam ini, mungkin itu kepalanya Mang Karno udah dikrek sama dia tuh. Sambil megangin kepalanya Mang Karno, itu jari sebelah kanan sekarang gerak ke arah mukanya si Mang Karno ini. Pokoknya Budi pegang sekuat tenaga lah tuh kepalanya si Mang Karno, sambil dibaca-bacain tuh amalan di dalam hati. Pokoknya 5 jari itu kayak gini, kayak sambil dibacain, dipegang-pegang tuh sampai ke jidatnya si Mang Karno. Di situ mata merahnya Mang Karno langsung kayak ngeliat tajam ke Budi kan. Dan di situ Budi bilang, saya bukan lawan sepadan kamu. Habis ngebisikin kayak gitu, Budi langsung tendang tuh si Mang Karno sekuat tenaga sampai mental dia ke tembok dapur. Di situ Mang Karno nabrak tembok kan. Mata yang tadinya melotot merah merem, terus mulutnya dia ngeluarin darah. Gama langsung bilang, Bud, cukup. Wah di situ Bititin udah nangis-nangis itu, suami saya, tolong jangan bunuh suami saya. Gama bilang, Tinggalin rumah ini, Bu. Jangan ada di rumah ini lagi. Kasih suami ibu air minum. 5 atau 10 menit lagi dia bakal sadar. Biarin darah itu keluar. Nanti suami ibu bakal sangat lemes. cuma Bititin ini malah kayak orang yang keheranan gitu loh, ngeliatin si Gama dan Budi, apalagi ngeliat ke arah Sumardi. Seakan-akan Bititin ini kayak pernah ngeliat Sumardi kayak di mana gitu ya, atau kapan gitu kan. Habis itu udah Bititin keluar tuh dari dapur. Seakan-akan kayak nggak mau dikenalin nih sama si Sumardi ini. Ini mana Sumardi adalah anaknya Mbah Didi dan Mak Saruni yang udah lama tinggal di Kampung Marakayangan. Habis itu Arsa langsung ditarik tuh tangannya sama si Budi, ngajak dia buat keluar dari dapur. Sumardi udah keluar juga di situ. Di luar, Arsa nanya nih, gimana Pak Gama, keadaan kakak saya, Kak Eka? Gama bilang, Sa, kamu dengerin apa kata Budi. Udah Bud, kita gak punya banyak waktu. Keburu Ki Samardi sama Hendra kesini. Ya udah kan. Gama perhatiin tuh sekelilingan. Apalagi dari jauh, sorotan matanya si Meong Hideng ini ngeliatin terus tuh. Budi bilang ke Arsa, ini kamu pegang. Gak usah tanya alasannya buat apa. Dengerin baik-baik. Kalau nyawa kamu sudah berada dalam bahaya dan sudah di ujung jari, tancapkan saja ke tanah apa yang ada dalam ikatan kain putih ini, ataupun benda apapun. Ini untuk bertanda supaya saya dan Gama lebih gampang memantau keadaan kamu di sini. Jangan bilang apapun ke siapapun tentang kami. Kalau kamu masih pengen hidup, paham? Dekatkan dengan Eka malam ini. Habis ngomong gitu, Budi keluarin lah nih kain putih di dalam kantong yang isinya itu keris. Kalau kalian ingat cerita Kampung Jabang Mayit, ini keris sama persis kayak yang dia kasih ke Arya Pradipta
di desa Rangkaspuna tuh. Habis itu Gama bilang, sebelum saya balik, jaga keluarga kamu. Sekalipun taruhannya nyawa kamu sendiri. Ingat kamu laki-laki. Arsa gak bisa bantah lagi tuh kan. Oke Pak Gama, Pak Budi, gak mungkin juga si Arsa ninggalin kakaknya kayak gitu kan. Karena bisa dibilang satu-satunya lah tuh kakaknya yang masih waras gitu loh, yang masih bisa diselamatkan. Cuma jadi pertanyaan, Arsa ini gak tahu nih, ini Sumardi siapa sih nih, ya kan? Nah di situ Gama ngejelasin kalau Sumardi ini adalah laki-laki yang mau ngebawa kita ke rumahnya Mbah Didi sama Mak Saruni. Wah, Arsa langsung kaget pas Gama nyebut dua nama yang dia cari-cari nih selama ini. Nama yang jadi kunci penting buat tahu apa penyebab dari semua kejadian-kejadian ini. Budi bilang kan, ayo buruan pergi, sebentar lagi mereka mau keluar nih dari kamar. Udahlah kan, Sumardi langsung ini tuh mimpin mereka, nunjukin jalan khusus di mana warga-warga nggak ada yang tahu, apalagi Hendra. Udah kan, Gama sama Budi ikutin tuh si Sumardi. Baru jalan beberapa langkah dari rumah putih itu udah kedengeran lagi suara teriakannya Kak Eka. Kali ini makin kenceng. Tapi di situ Gama nggak bisa berbuat apa-apa, karena kalau main masuk aja ke rumah putih itu sama aja terjadi perang besar nanti kan. Dia coba buat tenangin diri dulu, karena malam ini kayaknya bukan saatnya buat ngeberesin masalah. Nah, ketika mereka bertiga baru aja keluar nih dari halaman belakang rumah, Budi ngeliat Ki Sarmadi dan Pak Hendra itu jalan ke arah si Joni yang lagi geletak tuh nggak sadarin diri. Di situ si Budi tiba-tiba berhenti. Tek. Dia bilang ke Gama, Gam, duluan saja ke kebun. Tunggu aku di sana. Aku masih penasaran sama Ki Sarmadi dan apa yang mau dia lakuin. Bahaya Pak Budi. Mending cepet-cepet tinggalin kampung ini. Sudah, ayo Ardi. Pastiin semuanya Bud, termasuk Arsa dan keluarganya. Ya, Gama udah percaya betul lah kalau Budi ini gak bakal macam-macam dan dia pasti selamat. Ditambah Budi ini ditemenin terus sama si Meong Hideng. Budi yang gak pakai baju karena disobek kan bajunya tuh. Pelan-pelan tuh dia jalan, ngumpet di balik kebun-kebun sama ilalang. Bukan buat ngehindarin Ki Sarmadi atau Pak Hendra, tapi dia ini mau ngedeket ke arah Joni yang udah tepar. Gak lama kemudian dari dalam rumah putih kedengeran suara Kak Eka teriak, Ampun, sakit. Apa Pak Gama sebelumnya datang ke rumah saya yang dulu? Dari ilalang yang terbelah dan dari langkah bekas kaki kamu, saya bisa sampai tepat waktu nyelamatin kamu barusan. Iya, rumah itu dibakar sama Hendra, bukan rubuh. Hendra biadab. Mak saya panggil dia begitu. Sumardi di situ keinget sama obrolan malam terakhir keluarganya di kampung itu. Tapi sebenarnya jawaban si Gama sebelumnya itu ngebuat Sumardi agak kebingungan. Apalagi abis Gama jelasin tuh di mana dia ngumpetin motornya tuh yang ditaruh di dalam semak-semak. Tapi Gama yakin kalau ikhtiar dia malam itu buat nyari informasi gak bakal sia-sia. Sumardi bilang, saya gak yakin Abah dan Mak dalam keadaan sakitnya bisa ngasih tahu apa yang kalian cari. Karena dari Leweng Jati itu Pak Gama, semua keadaan dan saksi kebiadaban itu terjadi hingga keadaannya semakin kelam seperti ini. Sumardi ngomong gitu sambil nunjuk ke arah Leweng Jati atau hutan jati itu yang sebelumnya menarik perhatian Gama banget. Nah, jalan-jalan, cek. Tiba-tiba Gama berhenti nih, karena dia ngelihat dari balik pohon-pohon jati itu ada lebih dari 3 sosok perempuan lagi merhatiin mereka. Sumardi ternyata gak lihat itu. Dia malah bingung nih kenapa Gama berhenti. Dia ajak si Gama buat lanjut jalan kan. Ayo Pak, ngapain berhenti? Biar kita sempat sampai di kampung Leles Walangan. Gama gak ngejelasin apa-apa di situ. Dia cuma ngikut aja. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Gama ini ngedenger bisikan-bisikan perempuan, yang dimana perempuan itu bilang kayak gini, kayak, Sakit, leher saya sakit. Tolong. Nah, karena penasaran banget kenapa kok Gama bisa ngedenger suara-suara perempuan ini, dia tanyalah ke Sumardi kan. Sumardi,
kasih tahu saya apa yang terjadi di leweng ini. Tapi di situ Sumardi nggak berani jawab. Dia bilang, nggak bisa di sini Pak. Saya nggak berani kalau di sini. Gama ngelihat sosok perempuan, mukanya pucet, mirip banget sama Sukma Ayu. Yang lehernya itu terus-terusan ngeluarin darah, bajunya sobek-sobek. Maaf nih, kayak abis disiksa. Di situ sepertinya Sumardi tahu nih apa yang terjadi, tapi dia nggak mau jawab. Dia malah buru-buru tuh jalannya, kayak orang yang ketakutan. Tapi di situ Sumardi jadi keinget tentang kejadian bertahun-tahun ke belakang, yang dimana waktu itu lagi hujan deras. Sumardi, Mak Saruni sama Mbah Didi itu lagi jalan di hutan jati. Gama nanya lagi nih, tapi pernah kejadian sesuatu kan di sini? Ditegesin kayak gitu. Dan di situ Sumardi cuma ngangguk sambil terus jalan kayak orang ketakutan. Suara-suara teriakan perempuan itu masih Gama denger tuh. Sakit, tolong, tolong. Ngebuat Gama itu mikir, ini kayaknya mereka-mereka ini terperangkap karena ulah seseorang. Mereka tertahan di leweng itu karena dendam. Dan pasti ada sebab dari masa lalu, cuma gak tahu apa. Mereka berdua terus jalan-jalan sampai Sumardi nanya nih, Pak Gama, di kebun sebelah mana motor disimpan? Biar saya antar lebih dulu sambil nunggu Pak Budi. Jelasin sekarang tentang leweng itu Sumardi. Kita tunggu di sini saja si Budi. Ini penting, cepat. Baik Pak Gama, tolong lindungi saya dari Sukma Ayu ya. Cepat, sekarang. Dari jauh, Gama ngelihat si Budi lagi lari tuh, nyamperin mereka berdua. Dan akhirnya keluar lah nih cerita lengkap gimana Sumardi bisa keluar dari kampung Marakayangan. Jadi malam itu Sumardi ngelihat sosok Sukma Ayu lagi ada di kamarnya, dimana lehernya itu udah berdarah-darah dan badannya itu udah luka-luka. Sukma Ayu ini lagi mainin rambutnya. Nah, Sumardi tanyain lah soal itu ke Mbah Didi kan. Malam itu juga ditanyain. Dan dia bilang kalau dia bakal keluar dari kampung itu dan janji gak bakal balik lagi. Cuma Sumardi pada akhirnya ngekhianatin janji itu karena saking dendamnya ke Pak Hendra yang udah ngebuat orang tuanya sakit. Jadi benar nama Sukmayu itu? Benar Pak Gama, itu benar sekali. Dari sana teriakan itu saya dengar jelas. Bahkan dengan penampakan Sukma Ayu. Habis ngomong gitu, Gama ngedenger suara ketawa perempuan bercampur sama suara kayak nahan sakit. Tapi yang aneh, Sumardi gak denger itu. Dari kejauhan, Budi juga berhenti karena ngelihat apa yang sebelumnya Gama lihat di dalam leweng jati itu dari balik pohon-pohon. Gama langsung lambain tangan kan ke Budi, nyuruh dia buat ayo buruan ke sini. Sumardi yang kebingungan nanya, ada apa Pak Gama? Kampung Leles Walangan. Sekarang, cepet, sekarang. Arsa dan kakaknya gimana, Bud? Mereka gak akan bisa keluar dari sana. Sulit sekali. Nanti kita pikirin. Selagi benda aku kasih ada dalam kepalan Arsa, mungkin buat sekarang aman. Incaran mereka, saksi yang masih hidup, Mbah Didi dan Mak Saruni. Pak Budi, apa mereka sudah berangkat? Sebentar lagi mereka berangkat. Joni sudah sadar lagi, Gam. Kenapa kamu gak habisi sih orang tadi? Bud, sejahat apapun musuh, dari dia mungkin kita bisa dapat petunjuk lain. Joni itu masih manusia, masih punya hati. Mungkin sekarang masih tertutup, tapi nanti gak tahu gimana. Ayo sekarang ke rumah. Sebelum mereka sampai, tolong Abah dan Mak saya. Wah, Sumardi makin panik lah gak denger berita itu kan. Karena dia tahu betul setelah kematian Pak Aji Prianto dan Dinda, Pak Hendra ini sebenarnya udah datang berkali-kali buat nemuin Mbah Didi dan Mak Saruni sampai ngebuat mereka berdua itu sakit gak wajar. Dan gak ada pilihan lain buat Gama dan Budi selain nyelamatin Mbah Didi dan Mak Saruni. Udah, singkat cerita mereka bertiga jalan tuh ke arah rumahnya Sumardi yang baru. Budi bilang kalau kita sampai telat sedikit aja, Mbah Didi dan Mak Saruni
udah pasti lewat di tangannya Hendra. Soalnya tadi Pak Hendra udah ngerencanain itu, dan itu yang Budi denger. Sudahlah Arsa, Nini juga bilang apa? Sebentar lagi kakak kamu itu sembuh. Asal bisa masuk saja obat cairan dalam botol itu ke mulutnya. Ini Den Arsa, minumnya buat Kak Eka kalau nanti siuman. Sudah sadar belum Karno? Belum nih, kayaknya sebentar lagi. Nafasnya sudah mulai tenang. Kamu saja Bi yang keliling. Buatkan lagi sesajen dan kemenyan, agar arwah di rumah ini tenang dan tidak mengganggu Eka. Bi Titin cuma ngangguk kayak itu kan. Apalagi dia inget banget tuh soal pesannya Arsa sebelumnya, yang dimana Arsa ini gak mau ada lagi menyan apalagi sajen di rumah itu. Ditambah Bi Titin ini gak berani lagi ngobrol sama Arsa sehabis kejadian di dapur yang hampir ngebuat Mang Karno itu mati. Bu Elis ngomong kayak gini. Hendra, Ki Sarmadi sudah pergi nih. Joni juga sudah sadar. Katanya tadi ada orang jahat yang mengincar nyawa keluarga kita. Orang-orang yang tidak suka dengan bisnis almarhum Pak Aji Prianto. Walaupun sudah meninggal, bisnis di tangan Pak Hendra semakin melesat sekarang. Makanya Nini bilang apa? Segeralah kamu menikah sama Hendra, biar bisa tinggal satu rumah di sini. Wah, di situ Arsa udah kayak jedar, kesambar petir. Nggak denger si neneknya ngomong kayak gitu. Ditambah lagi tiba-tiba Bu Elis itu senyum, kayak yang menyetujui saran dari si Nek Amirah ini. Habis itu mereka berdua ini masuk tuh ke kamar. Wah, ngeliat itu Arsa jadi kesel-keselnya. Di sisi lain, itu semuanya ngebenerin apa yang sebelumnya dilihat sama Kak Eka. Pas Bu Elis sama Pak Hendra berdua masuk ke dalam kamarnya. Sekarang Nek Amirah sama Bu Elis udah masuk ke dalam kamar utama, yang dimana dulunya itu kamar dipakai sama Bu Elis dan almarhum Pak Aji Prianto buat tidur. Mereka masuk, mereka kunci itu kamar. Di dalam kamar itu Nek Amirah sama Bu Elis duduk di kursi yang di depannya itu ada cermin. Nah, cermin kayak apa ya? Meja rias gitu kan, ada cerminnya, ada laci. Nah, di dalam laci itu pas dibuka, set, itu ada pisau tajam. Dan pisau ini kelihatannya kayak punya masa lalu yang kelam. Bu Elis bilang, sebenarnya nih, sudahlah Lis, duduk sini. Gak usah kamu cemas. Kematian Aji dan anak kamu Dinda, semua itu sudah takdir. Tidak ada yang aneh sama sekali. di situ Bu Elis cuma diem aja kan, nggak jawab apa-apa lagi. Dia duduk di kursi itu. Nek Amirah nutup gorden jendela. Habis itu si Nek Amirah itu yang rambut jadi sanggul dilepas tuh kan, set, terurai lah tuh, tergerai itu rambut. Dia sisirin lah tuh rambutnya kan, set. Di situ Nek Amirah ngeliat jelas mukanya Bu Elis dari pantulan cermin, dan di situ dia bilang, sebentar lagi semuanya selesai Elis. Sabar. Aji pernah bilang Hendra tidak mungkin mengkhianati keluarga kita. tapi nih, di situ Nek Amirah nggak ngejawab lagi. Dia cuma merhatiin aja tuh ke arah cermin kayak yang serius banget. Dan bener aja, gelagat Bu Elis berubah jadi aneh. Tiba-tiba kulitnya jadi pucat dan dia senyum tuh ke arah Nek Amirah. Di sini Bu Elis ngomong lagi, tapi kali ini suaranya bukan suaranya Bu Elis. Suaranya Sukma Ayu. Mau sampai kapan? Sampai Ki Sarmadi menyelesaikan semuanya Sukma Ayu. Anak dan cucu perempuan saya sudah saya berikan. Tunduklah pada perintah Ki Sarmadi. Di situ Nek Amirah nggak takut sama sekali ngelihat sosok Sukma Ayu ini, kayak yang udah biasa gitu loh. Dia malah
mainin terus tuh kan rambutnya Bu Elis. Terus sosok Sukma Ayu yang ngerasukin Bu Elis ini ngomong lagi kalau ada yang bakal ngeganggu semua ini. Wah, di sini Bu Elis matanya udah putih semua. Dan sosok ini bilang lagi, lepaskan kerisnya, jauhkan dari rumah ini. Keris apa? Siapa yang punya keris? Arsa! Di kamar Kak Eka, Arsa terus aja itu kan mikir, ini benda yang dikasih sama si Budi, ini fungsinya apa gitu kan. Dia langsung keluarin lah tuh benda kan. Dia buka itu lilitan kainnya, yang ternyata dalamnya itu adalah keris. Nah, ketika dibuka dan dikeluarin keris itu, mendadak badannya Kak Eka itu kayak yang kena listrik. Kayak zzz. Wah, kaget dong si Arsa kan. Kak bangun, Kak bangun. Arsa ngomong sambil tetap megang itu keris dan gak sengaja nih ngenain ke tangannya si Kak Eka. Wah, makin geter tuh badannya Kak Eka. Arsa makin bingung ngeliat itu. Baru aja si Arsa ngebenerin posisi kepalanya Kak Eka yang makin turun dari bantal gitu ya, pengen dinaikin lagi, kedengeran nih prak. Langkah orang yang kedengerannya banyak gitu ya, nyamperin ke arah kamar. Padahal dari dalam rumahnya itu cuma ada Bi Titin, Mang Karno, Bu Eli sama Nek Amirah. Arsa teriak lah kan, woi siapa tuh? Apalagi kelihatan mukanya Kak Eka itu tiba-tiba keringetan parah, keringet dingin. Arsa pegang kuat-kuat tuh kain putih isi kerisnya kan, dan dia tempelin nih ke bagian dadanya Kak Eka. Cek, bener aja, nggak pakai lama mulutnya Kak Eka kebuka. Bebarengan sama suara langkah tuh brak. Ya makin ngedeket ke arah kamar. Cuma ada hal lain nih yang menarik perhatiannya Arsa. Ke arah jendela yang gordennya masih kebuka lebar tuh. Di situ Arsa ngeliat sosok bapaknya, Pak Aji, dan juga adiknya tuh si Dinda. Lagi berdiri doang tuh di luar jendela, diem aja. Wah, di situ Arsa kayak, bapak adik, nggak mungkin nih. Dan di situ penampilan bapak sama adiknya itu, wah parah dah. Badannya itu ngeluarin darah. Mereka diem tuh. Awalnya diem aja tuh sambil ngeliatin ke arah Arsa kan. Sampai akhirnya mereka berdua manggil-manggil nih, Arsa. Habis itu tiba-tiba set, Kak Eka yang tadinya telentang duduk di atas kasurnya. Terus megang pundaknya Arsa. Pasti Arsa balik badan ke belakang ini kan. Set. Wah, di situ dia ngelihat Kak Eka itu udah ngeluarin darah dari dalam mulutnya. Ditambah juga dari depan pintu itu udah berdiri banyak banget sosok perempuan yang rambutnya panjang, mukanya pucet, dan di bagian lehernya itu ngucur darah. Persis ciri-cirinya kayak yang dialami sosok Sukma Ayu. Dan sosok perempuan itu semuanya bilang serentak, sakit, tolong, sakit. Itu sosok-sosok perempuan di depan kamar. Terus aja tuh, sakit, tolong, sakit. Sampai ngebuat Arsa ini bingung dan ketakutan nih gue mesti ngapain. Sampai-sampai Arsa langsung lepasin kain putih isi keris itu dari dadanya Kak Eka. Dan itu ngebuat badannya Kak Eka tiba-tiba baks, kepental ke ujung kasur. Sementara itu sosok penampakan Pak Aji Prianto sama Dinda itu masih diem aja tuh, gak gerak sama sekali, cuma ngeliat aja tuh ke arah Arsa. Gak lama sosok-sosok perempuan itu yang mirip sama Sukma Ayu mulai jalan masuk nih ke dalam kamar. Arsa udah terpojok nih, gak ada tempat lagi buat lari. Jendela udah ada bapak sama adeknya. Pintu kamar udah ada perempuan-perempuan itu. Yang satu-satunya bisa diandelin adalah pemberiannya Budi, kain putih isi keris. Dia pegang kenceng-kenceng tuh. Benda yang di tangannya Arsa bakal narik sosok-sosok lainnya di rumah itu, Gam. Resikonya besar. Tapi cuma dengan cara itu Bahidim dan Ki Dudui bisa tahu ada apa di rumah itu. Cuma itu caranya. Mungkin malam ini bakal jadi malam yang gak pernah Arsa lupain. Bisa ngelihat sosok-sosok dengan jelas selama keris itu ada di tangannya. Seharusnya aman buat sementara, Bud. Aman, Gam. Bahidim
pas lagi duduk silap memantau semuanya. Apalagi kamu udah ngabarin dia. Gama, Budi sama Sumardi terus tuh kan boncengan bertiga tuh naikin motor ngelewatin jalanan kampung yang kalau dilihat-lihat tuh mirip banget sama jalan kampung Marakayangan. Sampai mereka tiba itu di daerah kebun. Mereka parkirin tuh motor. Gama bingung nih. Kenapa tiba-tiba parkirin motor? Nah, di situ Sumardi kelihatan panik. Dia bilang, "Kita telat Pak Gama." Sambil nunjuk ke tanah tuh. Jadi di tanah itu ada kayak bekas ban mobil. Tandanya udah ada orang duluan nih yang mungkin sampai ke rumahnya Sumardi. Budi tanya, "Emang rumah kamu di mana?" "Di ujung, dari jalan sini. Pasti Pak Hendra udah sampai duluan. Gak mungkin masuk bawa motor, bisa ketahuan. Simpan saja di sana." Ayo cepat, kita gak punya banyak waktu. Wah, Gama udah makin khawatir tuh kan. Karena kalau sampai keduluan Pak Hendra, bisa-bisa nyawa orang tuanya Sumardi udah lewat nih. Apalagi dia ingat kejadian pas ngadepin Joni. Dan sosok Sukma Ayu ngerasukin Joni itu ngasih pesan ke dia kalau gak bakal ada yang selamat. Setelah parkirin itu motor, Sumardi jalan duluan tuh. Mimpin Gama sama Budi yang ada di belakang. Mereka ikutin tuh kemana tuh anak pergi. Mereka terus tuh jalan ngelewatin kebun-kebun berharap cepet-cepet sampai nih ke rumahnya Bah Didi sama Mak Saruni yang kata Sumardi lagi sakit gak wajar. Nah pas lagi jalan kayak gitu, tiba-tiba ting, ada SMS nih dari si Dewi. Gama karena ngebaca itu SMS dulu ngebuat dia ketinggalan nih dari Budi sama Sumardi. Pas Gama baca itu SMS dari Dewi, isinya kurang lebih kayak gini. "Gam, ini penting. Barusan sekali Mang Idim pergi gitu aja ninggalin kakek. Yang aku dengar cuma nama sebuah kampung Marakayangan dan rumah Arsa. Kamu gimana keadaannya? Kenapa belum pulang?" Sebelum pagi, aku pasti udah pulang. Jaga keluarga kita, Wi. Pastiin Ki Duduy jangan ninggalin rumah. Bahaya. Gama langsung kirim itu SMS dan dia yakin banget nih kalau Mang Idim pasti bakal pergi ke rumahnya Arsa. Soalnya Mang Idim pasti dapat sinyal atau pesan dari keris yang Arsa pegang tuh, yang dikasih sama Budi. Udah tuh Gama lanjut lagi tuh ngikutin Budi sama Sumardi yang udah duluan kan. Sampai dia ngeliat nih orang dua berhenti depan. Gama samperin lah tuh kan. Kalian ngasih tahu si Budi nih perihal SMS dari Dewi tadi. Dan dari situ di kejauhan mereka ngelihat satu rumah gubuk. Gubuk sederhana lah, gak terlalu gede. Temboknya itu masih bilik bambu. Depan rumah itu ada obor. Dan sesuai perkiraan mereka, udah ada satu mobil mewah parkir depan rumah itu. Gama bilang, "Bener, itu mobilnya. Mobil yang dulu parkir di rumahnya Arsa." Wah, Sumardi panik tuh. Berarti bener itu Pak Hendra sama komplotannya kan? Panik dia, gimana nih nasib Bah Didi sama Mak Saruni. Tapi Budi coba buat nenangin si Ardi ini kan. Tenang. Dan dia nanya nih, "Kamu masih inget gak posisi Bah Didi sama Mak Saruni tertidur?" Karena kalau cuma dari bilik bambu kayak gitu kan tipis, kita pasti bisa denger mereka ngomong apa. Nah Sumardi dibilang, "Di sana." Ya udah, jalanlah mereka nih. Mengendap-ngendap sampai akhirnya tiba nih di bilik yang dimaksud nih. Dan bener, di situ mereka dengar percakapan. "Tidak pernah ada yang datang ke rumah ini, Pak. Tidak pernah ada." Sumardi langsung bilang ke Gama, "Bener, itu suara abah saya Pak Gama." Di sisi lain, Budi yang lagi ngintai nih keadaan di dalam rumah itu ngasih isyarat begini, 2 jari, tandanya ada 2 orang di situ. Nah itu ngebuat Gama paham di mana kalau di dalam rumah itu bener cuma ada 2 orang. Nggak lama kedengeran suara perempuan tua nih teriakan, "Ampun, jangan Pak." Gama langsung perintah itu, "Masuk Sumardi. Saya sama Budi ngawasi dari sini. Jangan teriak kalau keadaan semakin buruk. Tapi kamu pukul ini bilik sekali atau lantai kayunya. Pokoknya jangan teriak." Udah kan? Sumardi ngikutin instruksinya si Gama nih. Pelan-pelan dia masuk tuh ke dalam rumah. Budi masih ngumpet tuh. Sekarang dia udah ada di samping pintu. Gak lama Sumardi masuk, dia langsung bilang tuh, "Mak, ada apa? Siapa ini?" Bener aja, suaranya Pak Hendra kedengeran tuh sama Gama dan Budi. Dia bilang, "Oh ini jagoannya. Tadi saya lihat di rumah putih itu.
pahlawan untuk emak sama abah kamu yang mau mati ini. Selain suara itu, kedengeran juga suara Bah Didi sama Mak Saruni yang kayak lagi nahan sakit. Dan anehnya, sekarang si Budi ini malah ngejauh, terus muter balik ke arah dapur. Dan masuklah dia ke dalam gubuk itu lewat situ. Sedangkan satu orang komplotannya Pak Hendra, Joni, gak ama perhatiin tuh kan, lagi ngeliatin tuh ke sekeliling. Karena dia ngerasa kalau baru aja nih ada yang masuk lewat dapur. Habis itu kedengeran lagi Pak Hendra ngomong nih. Kalau ada yang datang 2 laki-laki ke sini, ingat Bah, jangan bicara apapun tentang masa lalu Sukmayu. Atau sialan kau Hendra. Habis teriak gitu, tiba-tiba Sumardi langsung bang, dia pukul tuh samping kepalanya Pak Hendra lumayan kenceng. Langsung tergeletak Pak Hendra di lantai. Tapi di situ Joni langsung set, dia todong tuh pisau ke leher Sumardi tuh. Dan itu ngebuat Sumardi langsung mukul-mukul lantai kayu sekuat tenaga, ngasih tanda buat Gama dan Budi supaya masuk. Di situ Mak Saruni udah nangis, tolong jangan apa-apain anak saya. Ardi tuh nggak tahu apa-apa. Tapi Pak Hendra bilang, kalau saya mau bunuh anak ini, sudah dari dulu Mak Saruni. Pukulannya kuat juga. Tapi kalian berdua tahu gimana saya bisa perintahkan Sukmayu buat bunuh kalian. Lepaskan Joni. Siapa? Ada siapa lagi di rumah ini? ngedenger itu Pak Hendra langsung panik tuh. Begitu juga Joni yang langsung jalan ke arah dapur. Di situ dapurnya lumayan gelap. Bener aja, pas Joni masuk ke dalam dapur yang gelap itu, tiba-tiba tas. Betis dia itu ditusuk pakai pisau. Sama siapa lagi kalau bukan sama Budi. Dan itu ngebuat Joni teriak. Dan dia langsung jatuh tuh. Terus pisau yang Joni pegang itu langsung ngarah kayak tuk ke lehernya dia sendiri. Karena sekarang tangannya tuh dibeginiin sama si Budi dari belakang. Joni nggak bisa ngapa-ngapain karena kalau dia berusaha melawan tangannya bisa patah. Di situ Budi bilang, jangan datang dan ganggu keluarga ini lagi. Kalau tidak ingin nyawa kamu dan semua keluarga kamu saya habisi seperti ini, termasuk Hendra dan Kisan Madi sekalipun. Siapa kamu? Gak perlu tahu siapa saya. Jangan berusaha untuk mencari saya. Saya yang akan cari kamu. Di situ Pak Hendra nggak tahu ya, kayak ada keributan di dapur, tapi dia nggak tahu nih, dia teriak-teriak kan, John. Siapa John? Di situ Budi ngebuka pintu dapur tuh pelan-pelan. Dan di situ Joni udah ngerangkak tuh ke arah Pak Hendra. Terus Pak Hendra sekarang ngelihat Budi yang nggak pakai baju tuh, perutnya six pack, rambutnya gondrong. Keluar tuh dia kan dari gelapnya dapur. Ngelihat itu Pak Hendra emosi. Dia bilang, Kamu sudah coba-coba melawan dengan mendatangkan orang itu. Siapa orang itu? Gak tahu saya, Pak. Gak tahu. Sudah saatnya Sukmayu datang, membunuh orang yang tidak mampu menyelamatkannya ketika masih hidup, yaitu Mak Saruni dan Bah Didi. Lihat saja ucapan saya gak pernah ingkar. Habis ngomong gitu, Pak Hendra mapah si Joni tuh keluar rumah. Tapi Sumardi makin yakin kalau perbuatan barusan itu adalah perbuatannya Gama sama Budi. Dan Sumardi yakin kalau dua orang ini gak bakal ngebiarin Mak sama babehnya meninggal sia-sia. Habis Pak Hendra sama Joni pergi, Gama sama Budi langsung nyamperin Bah Didi sama Mak Saruni tuh. Tapi ketika disamperin, tiba-tiba Bah Didi ini muntah darah, muntah gitu. Dan kelihatannya beliau juga bingung nih, kenapa kok tuh di lehernya si Ardi ada kayak dedaunan yang nutupi luka. Habis dari situ dia bilang, siapa mereka Ardi? Apa penyebab dari kekacauan malam ini? Takdir kita mati dengan cara yang sama dengan Sukma Ayu. Aji Prianto mungkin sudah semakin dekat, Bah. mereka Pak Gama dan Budi, orang yang lagi berusaha membereskan masalah Arsa Prianto, anak Aji Prianto.
Mereka tadi menyelamatkan Ardi di Rumah Putih dari cekikan Sukmayu. Ucapan kakek tua itu sudah terbukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gama. Ayo masuk. Masuk Pak Budi. Habis Gama sama Budi masuk, Sumardi langsung ngunci pintu rumah tuh. Habis itu Gama sama Budi langsung kenalin diri lah ke Mak Saroni dan Mbah Didi. Ngasih tahu apa tujuan mereka datang ke rumah itu. Mereka ceritain juga tuh kejadian di Rumah Putih. Gimana mereka bisa ketemu sama Sumardi. Di situ Mbah Didi sama Mak Sumarni langsung dibangunin dan disenderin tuh ke bilik rumah kan. Nah habis itu terjadilah nih percakapan antara Gama, Budi sama Mbah Didi dan Mak Saruni. Saya nggak tahu apa-apa, Nak Gama, Nak Budi. Saya cuma ingin hidup tenang di sisa usia ini. Tidak ingin ada darah seperti barusan. Saya juga sama, Bah. Tidak ingin ikut campur masalah ini. Tapi ada salah satu jatah dalam hidup ini yang tidak bisa dihindari, Bah, yaitu menolong sesama manusia. Apa saya dan suami saya bisa selamat? Apa Ardi bisa selamat? Maaf, jika anak kalian tadi saya biarkan mati di cekik Sukmayu dan barusan saya tidak merobek kakinya Joni, mungkin kalian tidak selamat malam ini. Tapi hidup dan mati bukan urusan kita. Urusan saya hanya ingin tahu siapa Sukmayu. Selanjutnya, saya akan coba jaga kalian. Arsa sedang menunggu saya dan Gama. Jika kalian tidak punya hati, jangan bicara apapun. Biarkan Arsa, Eka, dan keluarganya mati satu persatu. Percaya, Bah. Bilang saja semuanya yang Abah tahu. Anggap Abah dan Mak sedang menebus apa yang sudah barusan Pak Hendra bilang. Sekarang, anak yang tidak berdosa dan tidak tahu apapun sedang menanggung ulah bapaknya, yaitu Aji Prianto. Anggap saja kita sepakat menyelamatkan manusia yang gak tahu apa-apa. Cara paling baik bisa saya ambil. Begitu juga cara paling buruk. Anak Abah dan Mak sudah saya selamatkan. Daripada dia mati di tangan Hendra, Joni, dan Ki Sarmadi, lebih baik di tangan saya. Jangan. Maafkan saya. Jangan. Sebelumnya, Ki Dudui sudah datang ke rumah ini, menyebutkan nama kalian berdua. Jangan, ampun. Saya akan kasih tahu apa yang ingin kalian tahu. Wah, di situ nggak dengar Mbah Didi bilang kalau Ki Dudui udah datang duluan nih. Langsung kaget kan. Kapan datangnya tuh? Aki-aki. Tapi Gama yakin betul, dia percaya betul kalau langkah Ki Dudui ini pasti punya alasan yang kuat. Suasana dalam gubuk kecil itu makin tegang. Gama sama Budi nggak sadar tuh. Dari luar rumah, di jarak yang lumayan jauh, udah kelihatan Ki Sarmadi berdiri sama satu nenek tua yang cuma punya satu kaki. Juga udah kehilangan tangan sebelah kanan yang cuma dililit sama kain putih tuh. Kalau kalian inget, kalian pasti tahu siapa sosok ini. Nah, mereka berdua ini cuma berdiri diem itu, ngelihat ke arah gubuk tua itu. Ki Sarmadi bilang, tidak usah cari mereka. Mereka akan datang sendiri. Habisi dendam kamu sama Gama dan Budi. Lalu keluarga mereka setelah aku membereskannya. Harus kamu yang mematikan mereka. Ambil kaki dan tangan mereka sebagai ganti tangan dan kaki kamu. Ada waktu yang tepat. Urus saja dulu urusan kamu. Saya tidak akan lupa. Malam itu mereka menghabisi saya dengan meong hidungnya, Sarmadi. Sudah bertahun-tahun saya menantikan kesempatan ini. Ternyata mereka berurusan denganmu juga. Hati-hati dengan mereka. Saya nggak punya banyak waktu. Keadaan Arsa sangat bahaya, Bah. Dari mana Sukmayu itu? Siksaan,
kesakitan dan kebiadaban Hendra, Aji Prianto, Joni, dan Ki Sarmadi. Dari situ Sukma Ayu berasal. Hari kelahiran dan segala persyaratan demit dari Leweng Sancagetih ada di Sukma Ayu. Sama dengan anaknya Aji Prianto. Sukma Ayu tidak berdosa. Tapi darah dan segala ritual yang dilakukan mereka yang barusan saya sebutkan, itu yang memulai semua ini, Nak Gama. Walaupun setelah ini saya mati, setidaknya saya sudah berani berkata seperti malam ini. Mbak Didi ngejelasin pelan-pelan tuh. Ngulas tahun-tahun ke belakang. Tapi baru aja Mbak Didi selesai ngomong di situ, tiba-tiba lagi-lagi beliau wah, muntah-muntah kan. Ngeluarin darah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Budi langsung gercep tuh, ngecek. Cuma Mbak Didi langsung ngasih isyarat buat it's okay, aman, gak apa-apa. Nah, Gama sama Budi yang baru aja ngedengar nama baru dari Leweng Sancagetih itu langsung diem. Begitu juga Sumardi. Setelah bertahun-tahun lamanya, baru kali itu abahnya berani cerita semua. Lanjut, Mak Saruni juga ikutan cerita nih. Tidak ada yang tahu pasti perempuan tanpa dosa itu ketika datang 10 tahun yang lalu ke Rumah Putih. Sampai Mak tahu dan lihat sendiri. Gama sama Budi dengerin aja tuh orang tua cerita kan. Sambil di sisi lain, dia tuh udah ngerasa banget kayak ada orang yang merhatiin nih dari luar rumah. Apalagi pas Gama ngeliat ke arah dapur, tepatnya bekas si Budi tadi nyayatin pisau ke betisnya Joni. Itu udah ada si Meong Hideng tuh, lagi jalan mondar mandir itu. Nah di situ Mak Saruni kayak yang nahan gitu. Pengen cerita tapi nahan nih. Langsung aja Mbah Didi kan minta istrinya ini buat udah Mak, ceritain aja semuanya. Oke lah kan. Pada akhirnya Mak Saruni cerita nih. Sukma Ayu sudah tinggal di Rumah Putih itu 6 bulan. Mak dipecat disuruh berhenti oleh istri pertamanya Hendra. Mak sudah sering dengar suara tangisan Sukma Ayu di kamar itu. Pernah satu kali di lehernya itu ada luka dan darah. Dan sering kali Mak lihat Sarmadi dan Aji Prianto memotong rambutnya. Bahkan Aji Prianto setiap datang ke Rumah Putih selalu meniduri dengan biadab si Sukma Ayu. Hingga dari Leweng Sancagetih itu Abah melihat ritual Hendra dan Aji Prianto. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Arsa itu, si biadab Aji Prianto dan Hendra, terus meminta pada Ki Sarmadi supaya dari Leweng Sancagetih itu Sukma Ayu dimanfaatkan. Tempat dia dibunuh dan dilakukannya persembahan kepada penunggu utama di sana. Aji bukan ditipu, tapi sudah banyak yang dia keluarkan dan korbankan, termasuk keluarganya sendiri, termasuk nyawanya. Pengkhianat utamanya itu Nek Amirah. Yang terakhir Abah tahu itu Gam. Sebanding dengan apa yang harus saya ketahui, obat ini tidak akan ada dimanapun dan tidak untuk 2 kali seseorang minum. Abah dan Mak minumlah. Setidaknya besok kalau bangun pasti ada perubahan. Nah, abis Gama ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Meong Hideng nih, matanya itu kayak nyala, bercahaya. Ditambah gelang gengge yang dari tadi si Gama kantongin nih, mendadak berasa panas. Abis itu si Meong Hideng ini lari keluar dari dapur, ngebuat semua orang yang ada di rumah itu cuma diem aja. Ketika suara pintu dapur kebuka, set, termasuk Gama sama Budi nih. Dan bener aja, abis itu kedengar suara pruk, kayak ada benda itu nabrak tembok. Dan gak lama kedengeran lagi suara kakek-kakek. Mbak Didi langsung teriak di situ kan, Ki Sarmadi. Itu suara Ki Sarmadi. Tapi gak cuma itu, ada suara lainnya yang kedengeran. Sialan. Tunggu waktunya. Kalian akan menebus kelakuan yang sangat fatal kepada kami. Budi sama Gama kaget ngedenger suara nenek-nenek ini, karena suaranya familiar.
suara yang mereka berdua kenal. Nah dari situ si nenek sama Ki Sarmadi ini langsung ngejauh pergi dari gubuk. Sampai ketika pintu rumah gubuk itu kebuka, ada yang masuk nih. Gama, Budi, ayo pulang. Bukan soal keselamatan keluarga Arsa dan keselamatan keluarga Mbah Didi saja. Keluarga kita juga. Idim sedang perjalanan ke rumah Arsa. Cepat! Jaga Abah dan mak kamu Sumardi. Yakin dan percaya saya atau Budi bakal kembali. Kakek tua itu, ucapannya tidak salah. Nggak pakai lama, Gama sama Budi langsung pamitan nih ke keluarganya Sumardi kan. Mereka berdua langsung ikutin tuh langkahnya Ki Dudui. Untungnya ramuan dari Budi yang bersifat menyembuhkan tadi itu udah diminum sama Mbah Didi dan Mak Saruni. Dengan kata lain ya Gama sama Budi udah nempatin janjinya nih buat nyembuhin orang tuanya Sumardi. Nah balik lagi nih ngikutin Ki Dudui jalan kan. Di situ Gama penasaran kenapa nih sebenarnya. Ki Dudui di situ ngejelasin. 1, musuh di depan kita bahaya. 2, musuh dari masa lalu. Itu bukan mengincar keluarga kita, tapi mengincar kamu dan Budi. Budi penasaran dong, siapa sih ini orang gitu kan? Ki Dudui bilang, udah beresin satu persatu. Dateng nanti ke Leweng Sancagetih. Yang nanti bakal nunggu kita itu adalah Nyi Itoh. Dia yang bakal balas dendam. Kalian udah tahu kan siapa sosok nenek-nenek ini? Nggak denger itu Budi agak ngerasa nyesel gitu sama apa yang udah dia tahu dari Arya Pradipta tuh. Dan gak Budi omongin ke si Gama soal ini. Pas dia nanyain alamat rumah putih itu ke si Arya, ngebuat apa yang dia cemaskan ini kebukti dan malah jadi berbahaya. Ki Dudui bilang, satu persatu, sekarang Arsa dalam keadaan bahaya. Jika tidak Idim temui, mungkin akan hilang nyawanya. Seperti adik perempuannya itu. Alasan kakek datang karena kalian sudah diincar malam ini. Sukma Ayu meminta nyawa dibayar nyawa. Tubuhnya masih membangkar di Leweng Sancagetih. Setelah Idim pulang, pergilah ke sana. Lepaskan semuanya. Nanti akan jelas kelakuan binatang bernama Nek Amirah itu. baik kek. Semoga saja Kang Wahyu bisa jaga keluarga besar kamu Gam sebelum kita balik ke rumah. Nah, setelah beberapa saat jalan, tiba-tiba kedengar nih suara dari gubuk yang baru aja mereka tinggalin nih. Suaranya Mbah Didi teriak. Di situ Ki Dudi ngejelasin lagi. Itu salah satu alasan kenapa kakek tidak kasih tahu kamu dulu perihal Mbah Didi dan Mak Saruni yang sudah kakek temukan duluan. Besok, pastikan Bud datang lagi ke rumah gubuk itu. Kalau Didi masih antek-anteknya Hendra, lehernya akan terluka oleh ramuan yang sudah mereka berdua minum. Selalu ada musuh dalam selimut. Semua orang punya kepentingan masing-masing. Salah dan benar akan terbukti dengan sebuah pembalasan. Dari Mbah Dewo dan segala kejadian akad jiwo, kita sama-sama belajar. Habis Ki Dudui ngomong dengan tegas, di situ kedengeran lagi suara teriakannya Mbah Didi tuh. Hampir ngegemparin kampung Leles Walangan malam itu. Di situ Gama dan Budi berkesimpulan yang sama nih dari ucapan Ki Dudui tadi. Apa jangan-jangan bener kalau Mbah Didi ini masih antek-anteknya Pak Hendra? Waktu itu udah jam 2 pagi. Budi bilang ke Ki Dudui kalau dia mau nyusul Mbah Idim ke rumah putih buat mastiin keselamatannya Arsa dan Mbah Idim. Ki Dudui ngasih izin di situ. Dia ngangguk dan Budi langsung pisah arah tuh. Gak lupa Gama kasihin tuh jaket tebel ke si Budi. Walaupun Budi ya, mana pernah si Budi pakai jaket cuy. Tadi jadi buka baju. Tapi meskipun udah dia tolak berkali-kali nih, Budi akhirnya terima jaket itu buat pertama kalinya. Jaket dari Gama. Akhirnya Budi sama Gama misah tuh dengan pikiran yang sama-sama cemas. Terutama si Budi nih. Nyesel juga dia ngeliat si Gama waktu itu gak bener-bener ngabisin Nyi Itoh, yang sekarang malah menambah gangguan
menambah perkara nih buat proses nyelamatin si Arsa. Dan Budi juga penasaran nih, apa sih hubungan Ki Sarmadi sama si nenek ini? Mbah Idim namanya Arsa akan datang membantu menyembuhkan Kak Eka malam ini juga. Pintu jendela kamar jangan kamu kunci. 1 jam Arsa dapat SMS itu. Udah dia tungguin tuh, tapi belum ada yang datang. Yang dari tadi Arsa lakuin itu cuma merhatiin Kak Eka tuh, yang rebahan aja di atas kasur. Dia cuma duduk kan, sambil beberapa kali ngedeketin kepalanya ke Kak Eka, coba buat ajak ngobrol tapi gak bisa. Sampai akhirnya dia lemes gitu kan, ngantuk, mulai ngantuk. Cuma Arsa udah pastiin di mana jendela kamar Kak Eka udah gak dia kunci nih, sesuai perintahnya Kang Ahyu yang di SMS itu. Sementara itu Bi Titin belum juga balik ke kamar nih. Mang Karno juga udah mulai sadar tuh, dan dia nempatin kamar yang ada di deket dapur. Karena gak ada tanda-tanda orang mau datang gitu ya, Arsa jadi kepikiran, mungkin pagi kali ini Mang Idim datang. Ya udah, karena udah ngantuk banget, di situ Arsa ketiduran. Pelan-pelan pintu kamar kebuka tuh, dan masuklah nih seseorang. Rambutnya panjang, warnanya putih. Di belakang dia ada sosok Sukma Ayu ngikut. Sosok Sukma Ayu itu bilang, Amirah, sekarang jangan buang-buang waktu. Nek Amirah di situ cuma ngangguk ya. Kayaknya hati dan matanya itu udah dibutain sama entahlah apa tujuan yang mau dia raih nih. Dan di situ Nek Amirah kelihatan nggak tenang. Dia liatin tuh kan cucu-cucunya lagi pada tidur tuh, si Arsa sama Kak Eka. Di situ Sukma Ayu bilang lagi, Sekarang Amirah, sekarang. Sebelum orang-orang yang akan menghalangi kamu datang, ingat janji anak kamu akan mempersembahkan semuanya. bisikan dari Sukma Ayu itu terus-terusan Nek Amirah denger. Pelan-pelan Nek Amirah naik tuh ke atas kasur. Pelan-pelan dia singkirin tangannya si Arsa kan. Set. Dia angkat tuh badannya si Eka. Sekarang pisau tajam yang dia dapetin dari laci cermin kamar Ibu Elis itu udah ada di tangannya dia. Gak pakai lama, Nek Amirah singkirin tuh rambutnya Kak Eka ke belakang. Set. Biar muka sama lehernya kelihatan jelas nih. Baru mau dieksekusi nih, mau di set. Tiba-tiba tangannya Arsa gerak. Terus dia ngebuka matanya dan ngelihat samar-samar Kak Eka udah ada di pelukannya Nek Amirah yang lagi ngelus-ngelus lehernya tuh. Ketika Arsa sadar dan ngeliat jelas apa yang bakal mau dilakuin Nek Amirah pakai pisau itu, Arsa langsung teriakan, "Nih, jangan nih!" Tapi sosok Sukma Ayu ini terus nekenin, "Dua-duanya saja Amirah, malam ini juga, lebih cepat lebih baik." Sampai akhirnya blak! Tiba-tiba jendela itu kebuka. Nek Amirah sama Arsa langsung ngeliat ke arah jendela itu. Dan yang mereka lihat di situ itu adalah satu laki-laki rambutnya gondrong sama satu laki-laki mukanya agak tua. Dua orang itu baru pertama kali Arsa ngeliat. Lagi-lagi kedengeran suaranya Sukma Ayu teriak, Sekarang Amirah, tancapkan dan putar pisau itu di lehernya. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ternyata Nek Amirah itu adalah dalang kedua, ketiga. Tapi aku penasaran Mbah Didi nih, apakah dia masih dalam pengaruh Pak Hendra atau belum? Kita akan tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Joe, sampai ketemu di part selanjutnya. Dadah. Gam, waktunya hanya malam ini yang tersisa. Sekarang Arsa dan Kak Eka yang tidak sadarkan diri. Yang mereka incar, dua anak Aji Prianto. Selanjutnya keluarga kita. Tenang Gam, bersihkan tubuh kamu. Sholat. Tidak lama lagi, akan sore. Habis itu pergilah. Idim sudah tahu di mana lawang itu berada. Dan bawa kertas ini sebagai petunjuk.